Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yola Nur Kamil dengan materi bioflok ikan nila dengan menggunakan Probio 7 oleh saya sendiri Yola Nur Kamil dari SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur. Materi ini disampaikan untuk mata pelajaran pembesaran ikan. Yang akan disampaikan yaitu yang pertama pendahuluan, gambaran umum, implementasi proyek, biaya dan jadwal pelaksanaan. Apa itu bioflok? Bioflok dikembangkan pada tahun 1990-an sebagai cara bagi pembudidaya ikan dan udang untuk menghemat input pakan dan pemanfaatan air limbah selama produksi. Konsep utamanya adalah bahwa produsen dapat mendukung siklus nitrogen dan membiarkan koloni bakteri yang menguntungkan berkembang biak dalam air budidaya. Yang menjadi masalah sekarang adalah kotoran ikan, sisa pakan, dan limbah dalam air itu mencemari lingkungan. Dibutuhkan solusi untuk mengatasi penumpukan limbah berupa bahan organik selama proses budidaya. Tujuan dan sasarannya adalah melaksanakan teknik pembesaran ikan sistem bioflok dengan menggunakan Probio 7, kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melaksanakan budidaya sistem bioflok. Sementara sasarannya adalah peserta didik di SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur mampu melaksanakan teknologi budidaya ramah lingkungan dengan sistem bioflok, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan budidaya sistem bioflok ini sehingga dapat terlaksana. Bioflok sendiri berasal dari kata bios yang artinya kehidupan dan flok artinya gumpalan. Dari berbagai organisme, bakteri, jamur, alga, protozoa, cacing, dan lain-lain yang tergabung dalam gumpalan flok. Nah, bioflok itu dapat terbentuk jika ada 4 komponen. Yang pertama yaitu sumber karbon, kemudian yang kedua adalah bahan organik, sisa pakan dan kotoran ikan, kemudian bakteri pengurai, dan ketersediaan oksigen. Jadi, 4 komponen itu harus kita penuhi agar floknya terbentuk. Ini adalah jenis-jenis bakteri pembentuk flok dan bakteri lain yang bisa membentuk flok setelah eksopolisakarida terbentuk. Mekanisme terbentuknya flok adalah bakteri heterotrof dalam air tambak akan berkembang pesat apabila di air tambak ditambahkan sumber karbon yang langsung dapat dimanfaatkan, misalnya sukrase, molase, dan tepung tapioka. Atau yang paling mudah kita bisa menggunakan gula putih. Bakteri tersebut akan menggunakan N organik terutama amoniak dalam air dan disintesa menjadi protein. Bakteri dan juga sel tunggal yang dapat digunakan sebagai sumber pakan bagi udang atau ikan yang dipelihara. Ini adalah organisme penyusun bioflok. Yang pertama Protozoa flagellata, yang kedua Protozoa ciliata, kemudian nematoda dan copepoda. Nah, yang akan digunakan dalam budidaya sekarang adalah kolam beton dengan ukuran 2 x 3 meter, kemudian high blow, LP 100, unit 6 buah, instalasi udara, instalasi listrik, alat ukur kualitas air. Sedangkan bahan yang diperlukan untuk membuat vlog adalah garam krosok sebanyak dengan dosis 1 kg per meter kubik, kapur dolomit 50 gram per meter kubik, molase 100 ml per meter kubik, probiotik 100 ml per meter kubik. Nah, ikan dan pakan. Ikan yang akan digunakan adalah ikan nila hitam dengan kepadatan 100 ekor per meter kubik dan pakan sebanyak 3% per hari. Cara pembuatan bioflok yang pertama adalah masukkan ikan ke dalam wadah budidaya, biarkan ikan beberapa hari sampai kondisinya stabil. Kemudian yang kedua, pembuatan media bioflok, masukkan pertama garam, kemudian masukkan kapur, setelah itu masukkan molase dan probiotik. Kemudian lakukan pengecekan kualitas air secara rutin. Yang harus diperiksa adalah suhu, DO, dan pH. Apabila diperkirakan vlog yang terbentuk di dalam perairan kurang, berarti perlu dilakukan aplikasi susulan dengan perkiraan
seperti hitungan pada tampilan ini. Bila diperkirakan biomasa ikan sebanyak 3 kilo, kemudian feeding rate 3%, kadar protein pakan 31%, maka jumlah pakan yang akan diberikan per hari sebanyak 90 gram. Nah, jumlah C yang dibutuhkan sebanyak 40,18. Ini diberikan aplikasi susulan pada hari ke-7, 14, 21, dan seterusnya. Fermentasi pakan perlu dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya cerna pakan dengan cara menambahkan kadar C ke dalam air. Dosis molase yang diberikan sebanyak 10 ml per kilogram pakan, probiotik 10 ml per kilogram pakan, dan air 300-400 ml kilogram pakan. Untuk pemasaran, rencananya akan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, pemasaran akan dilakukan di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal siswa. Sementara tidak langsung, kita akan melakukan iklan di Instagram dan via WhatsApp. Untuk hasilnya nanti ada juga yang diolah menjadi ikan nila bacem, ikan nila bumbu kuning, dan abon ikan nila. Untuk analisa usaha, dengan nilai investasi sebesar 12 juta, dengan biaya produksi 2.268.500 dan pendapatan 3.024.000, maka keuntungan yang diperoleh sebesar 755.500. Ini contoh jadwal kegiatan, nanti tanggal akan disesuaikan karena kita akan mulai di bulan Januari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melakukan pelatihan bersama saya. Nuhun teman berada di kelas ini adalah anugerah, bertemu teman-teman hebat yang menginspirasi. Semoga Allah takdirkan kita bertemu kembali. Mohon maaf atas segala hilaf, bersama kalian hidup menjadi lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.